Selamat malam teman-teman. Ya, saya tadi terlambat datang, jadi nggak tahu apa sudah ada kenalan atau belum. Tapi mungkin kita boleh berkenalan supaya saya tahu. Kampusnya dari mana aja? Boleh kita dari depan? Kami dari Universitas Indonesia, Depok. Ya. Namanya? Hana. Hana. Arif. Arif. Hardi. Arif. Lagi. Hana. Hana. Apa? Kita dari mana? Kami dari Universitas Trisakti. Dari Trisakti, namanya? Febri. Feby. Thomas. Thomas. Baik. Selanjutnya? Saya dari Universitas Merdeka Malang. Universitas Merdeka Malang. Wah, ini ada kakak rohaninya nih dari mana? Chartes. Chartes. Oke. Berikutnya, silakan. Saya dari Unsri, Universitas Sriwijaya. Nama saya Hartika Mani. Sendiri. Oh, kasihan. Mudah-mudahan pulangkan nanti nggak sendiri. Silakan. Saya dari Universitas Lampung, Unila. Nila. Nama Namanya? saya Dede Maria Hutagaluh. Dede. Oh, ini banyak di tempatnya. Banyak. Nama saya Amel, saya dari Universitas Udayana. Nama saya Jacqueline Florentina dari Udayana juga. Saya Stefani. Ini jauh-jauh. Kami dari Universitas Haloleo Kendari. Nama saya Feni. Saya Bertin dari Fakultas Hukum Haloleo. Kami berdua dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Patipura. Universitas Tanjung Pura, Tanjung Pura. Pontianak. Nama saya Siti Budiman dari Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura. Saya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saya dengan Fisika Lestari Simanjuntak. Oh, Nama saya Agustina. oke. Nama saya Kiswati Dipanggil. Oke. Makasih. Kami bertiga dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten. Iya. Nama saya Juwita. Dina. Nama saya Mindo Silabari. Nama saya Gera. Nama saya Jenny dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Nama saya Cosmos Pinto, saya dari Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga. Wah. Nama saya Galuh Nugroho dari Universitas Riau, Bandung. Iya. Punya. Saya Krista dari Undip Semarang. Marah. Kami dari Universitas Pancasila. Oke. Dari Pancasila juga ya. Teman-teman, nama saya Daniel Ginting. Jadi saya nggak kasih CV-nya di sini, nggak tahu perlu nggak ya. Saya lulus Fakultas Hukum UI angkatan 89, lulus tahun apa lulus? 5 tahun pokoknya saya lulus lama. 94 ya, 94 saya lulus. SMA, kadang-kadang banyak yang mau tahu SMA-nya mana bang? Medan apa Jakarta? Saya anak SMA 1 Medan, SMP 1 Medan. Jadi SD di Bosar Maligas, jauh itu di kampung-kampung sana di perkebunan. Jadi lulus Fakultas Hukum, saya bekerja di konsultan hukum dari tahun 94 sampai sekarang, nggak bosan-bosan. Gitu ya. Menikah dengan bendahara PMK. Jadi menikah dengan bendahara POSA FAUI gitu. Ya, saya koordinatornya, dia bendaharanya, karena sering rapat jadi rapat yang lain gitu. Jadi kita dikaruniakan 2 orang anak, dua-duanya putri, umur 16 dan umur 12 bulan Juli ini. Istri saya mengajar di Fakultas Hukum UPH, Pelita Harapan, lagi pusing ngambil gelar, lagi ngambil doktornya. Jadi tadi kita diskusi waktu makan dengan Victor ya tadi ya. Ya, dengan Victor kayak gitu, apakah anak sekarang masih suka diskusi masalah hukum? Saya bilang, saya aja di tempat tidur aja kadang-kadang masih diskusi masalah hukum. Ya gitu ya. Jadi masalah kalau lagi baca apa sebelum tidur kayak gitu, nggak itu juga. Nanti kalian bikin
wah nggak mau aku bang kawin sama orang fakultas hukum, nanti diskusinya undang-undang dasar 45 lagi gitu kan. Enggak kayak gitu. Jadi kita banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang kita diskusikan gitu. Khususnya masalah-masalah populer di koran, di majalah dan sebagainya. Nah, istri saya lagi ngambil itu teori hukumnya ngelotok gitu. Jadi kadang-kadang di tempat tidur juga ada Undang-Undang Dasar 1945, coba dibayangkan ya. Jadi kita membaca kayak gitu, dasarnya apa gitu. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat apakah teman-teman bisa melihat pentingnya pelayanan di bidang hukum, visi hukum itu. Saya sudah melihat banyak sekali teman saya yang dulu dari kampus kita bersama-sama yang masih semangat ya. Jadi nanti teman-teman yang pembicara yang melayani besok sampai hari Sabtu ya, itu semua teman semua itu. Jadi coba itu kan, sesudah berapa tahun tuh, 16-17 tahun lulus itu kita masih bisa berkomunikasi, berhubungan dan melihat hasil karya masing-masing. Suatu suatu kesenangan kayak gitu, bahwa ada teman-teman nanti ada yang susah sekali hidupnya, karena memang itu panggilan hidupnya untuk memperjuangkan orang-orang yang susah kayak gitu. Ada orang yang berapi-api kayak gitu ya, memperjuangkan hak konsumen, dan memang itu panggilan hidupnya. Nanti teman-teman dengar ada orang yang sampai dikeluarkan dari pekerjaannya karena nggak mau kompromi kayak gitu. Jadi ada cerita-cerita yang harapannya teman-teman melihat apa yang terjadi, bagaimana para alumni senior mengalami pergumulan. Tidak selamanya pergumulan kami itu menghasilkan kemenangan. Ya gitu. Jadi teman-teman juga nanti melihat, wah abang itu kompromi, kayak gitu ya. Nggak boleh didengar lagi, nggak mau ini, kayak gitu ya. Tapi coba dilihat, kayak gitu, bagaimana pergumulan hidupnya, pergumulan masing-masing. Ada orang yang diangkat hakim, tapi nggak digaji sampai berbulan-bulan. Gimana kasih makan anak istrinya, gitu. Nah, tapi ada juga yang sangat susah dimengerti, disalahartikan teman-teman, bahkan semua teman-teman menyalahartikan dia. Tapi saya tahu bahwa hatinya untuk Kristus. Ya. Makanya mudah-mudahan selama 4 hari ini nanti banyak tanya-tanya ya, di kelas, ya, di kelas. Ya. Saya dulu ngajar di Fakultas Hukum UI. Jadi saya sekarang aja saya udah enggak lagi. Jadi terbiasa memang saya dulu, kalau teman-teman di UI mungkin tahu, aspek hukum transaksi keuangan itu saya pegang gitu. Jadi kalau sekarang banyak diundang ngajar di tempat-tempat lain tapi tidak pegang kuliah, dan saya senang ngajar. Satu hal yang saya mau bagikan juga dalam metode pengajaran adalah Socratic method. I'm very proud of Socratic method. Kalau tahu teman-teman itu metode Socrates itu hanya tanya jawab. Jadi nggak ada itu catat-catat, hafal-hafal, tanya jawab terus. Nah, saya dibesarkan selama 11 bulan sebetulnya di University of Chicago berdasarkan pendekatan seperti itu. Jadi saya itu orang yang berkesempatan belajar dari penerima Nobel. Nah, kalau teman-teman pernah dengar Law and Economics, itu pusatnya di University of Chicago. Jadi saya senang juga itu anak dari Bosar Maligas bisa sampai ke University of Chicago. Nah, saat ini teman-teman yang di UI pasti tahu saya siapa, ya kan? Tahu, karena saya begitu lulus bukan pasti sih, kebanyakan melamarnya ke tempat saya. Tapi yang mungkin yang bukan dari UI belum pernah dengar, saya ini law firm-nya, oh nggak ada ya? Nggak ada namanya. Nah, namanya law firm-nya Ginting dan Rexodi Putro. Itu kita berasosiasi dengan Allen & Overy, one of the most respectable law firm in the world. Jadi saat ini saya mulai law firm itu tahun 2010, dan saat ini ada 4 partner, totalnya sekitar 30 lawyer. Nantinya kita mau 2 tahun lagi saya mau jadi 50 lawyer, 5 tahun lagi saya mau jadi 100 lawyer gitu ya.
Dan kita memulai tren baru untuk bergerak di dalam pro bono, bekerja sama dengan Pradi. Teman-teman mungkin nggak pernah dengar corporate law firm bergerak di bidang pro bono dengan LBH. Kita mulai itu gitu, dan itu memberikan kepuasan juga bagi anak-anak muda yang baru lulus, karena mereka suka melihat apa sih Pak gitu ya. Saya jarang dipanggil abang gitu, semua panggil bapak gitu ya. Pak, apa sih Pak ininya, fungsinya kita, kontribusi kita kepada masyarakat gitu. Oh, kau lihat aja nanti gitu. Banyak kontribusi kita gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan dan banyak yang kita kerjakan gitu. Nah, kembali kepada topik visi hukum. Gambarnya sengaja saya buat tuh, gambar apa itu, tambang yang kusut. Nah, ini sebetulnya saya pinjam dari desainnya Allen & Overy. Kita bayar mahal untuk orang memberi desain seperti ini dan kalian dapat gratis gitu ya. Artinya challenging ya, gitu ya. Jadi gambar ini tuh artinya challenging, itu sangat menantang, nggak gampang, dan ada tantangan untuk menguraikan benang-benang simpul ini ya, simpul kekusutan ini. Baik. Nah, ada 3 hal yang ingin saya ajak teman-teman untuk melihat pada malam hari ini. Yang pertama, panggilan pelayanan di bidang hukum. Ya, tadi Kak Vivi membahas bahwa kita itu garam dan terang. Garam kalau nggak ini udah nggak asin lagi ya, dibuang. Sebetulnya bisa lebih keras lagi tuh. Kalian kalau nggak berguna dibuang gitu ya. Jangan ngomong garam kayak gitu, tapi kita kayak gitu ya. Mahasiswa alumni Fakultas Hukum kalau nggak berguna bisa dibuang. Nanti kita ada beberapa pembahasan. Terus kemudian ini yang sangat sering saya temui, karena saya kerjanya interview orang terus ya. Banyak anak-anak baru lulus itu nggak tahu mau kemana. Jadi kalau ditanya, ada yang ngomong karena diminta mama, karena punya teman di sini, karena melihat bahwa profesi ini adalah profesi yang prestis. Nggak tahu kayak gitu. Saya suka heran, ngapain aja 4 tahun 5 tahun tidak membuat Anda sebagai orang-orang yang apa ya, nggak ada semangatnya gitu. Kenapa ikut-ikut arus? Nah, ini jadi mencari kehendak Allah. Saya ajak teman-teman nanti untuk melihat, semoga bisa menjadi bandingan, menjadi inspirasi. Lalu yang terakhir, sharing. Nah, saya pengen nanti ini menjadi interaktif. Bagian terakhir saya berikan waktu untuk kita tanya jawab. Tanya aja ke saya apa gitu ya. Dengar-dengar abang begini, gitu. Boleh tanya. Dengar-dengar begini boleh, tapi jangan tentang saya terus, tentang kalian juga. Dengar-dengar kalian juga begini, kayak gitu ya. Jadi ada 2. Baik. Sadar nggak kalian bahwa alumni hukum itu mempunyai keistimewaan, privilege yang tidak dimiliki alumni lain? Sadar nggak ya? Apa privilege apa yang kalian miliki sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan nantinya menjadi alumni Fakultas Hukum? Privilege apa yang sangat berbeda dari mahasiswa-mahasiswa lain dan alumni-alumni lain? Apa itu? Ini ya, hak untuk membaca. Kita itu dianggap mempunyai otoritas untuk membaca undang-undang dan menafsirkannya. Ya, tadi saya ngomong juga sama Victor ya. Siapa yang baru lulus tadi, siapa namanya? Hana. Taruhlah gitu ya, dalam satu forum terbuka, Hana berdiri di sebelah kanan, Khatib Basri, dokter ya, Khatib Basri dokter bukan? Menteri Keuangan, ngomong tentang arti hukum pidana, undang-undang hukum pidana. Orang lebih percaya mana? Percaya Hana atau percaya Khatib Basri? Percaya Hana. Kenapa? Dia baru lulus, belum tahu apa-apa.
singkong. Masa sih percaya Hana? Ini Khatib Basri yang baru diangkat jadi Menteri Keuangan. Kenapa? Kenapa dia mempunyai otoritas di masyarakat yang begitu luar biasa, yang nggak bisa dimiliki oleh Khatib Basri? Kenapa? Kenapa, Han? Ya karena dia memiliki untuk mengerti tentang hukum pidana. Iya. Jadi karena dia adalah alumni Fakultas Hukum, entah hukum pidana dapat C 2 kali ngulang, mau 3 kali nggak peduli, tapi dia lulus Fakultas Hukum. Nah itu juga yang menyebabkan, kalau teman-teman dengar ya, saya nggak pernah dengar sih ya, saya setel sekali gitu di TV One gitu ya, di Jakarta Lawyers Club. Kalau advokat itu yang pakai jaket kulit itu ngomong tuh, rasanya orang seperti udah melihat bahwa itu pasti bener kayak gitu ya, padahal nggak bener kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa itu persepsi masyarakat. Nah itulah hak privilege yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Saya pernah mengalami dalam satu kerjaan. Saya kerja di hire oleh Bank Dunia dan dalam satu forum dengan salah satu senior dari Menko Kesra. Lalu ada beberapa senior pejabat dari kantor wakil presiden, Bappenas dan sebagainya. Mereka menyampaikan sambutan, ngomong salah semua. Itu ngomong tentang konsep subjek hukum. Ini kan anak-anak hukum tua semua. Mereka mengatakan perkumpulan itu adalah badan hukum. Belajar dari mana bapak-bapak ini? Dokter sih gitu ya, tapi dokter IPB gitu ya. Masa perkumpulan dibilang badan hukum? Lalu dia bilang arisan asosiasi itu adalah badan hukum. Wah, ini dari mana bapak ini belajarnya? Tapi begitu saya naik, saya koreksi semua, mereka malu juga gitu, bahwa pejabat-pejabat itu selama ini, bayangkan, jadi mereka melakukan suatu kebijakan, mengimplementasikan kebijakan tanpa ada dasar hukumnya. Ya, memang tugas saya dalam proyek itu adalah meluruskan apa yang seharusnya berdasarkan hukum. Nah, tapi akhirnya apa yang kita sampaikan kemudian dipakai oleh instansi-instansi pemerintah itu. Jadi kita mempunyai apa ya, kayak udah melekat kepada diri kita bahwa kita ini punya otoritas, hak untuk beracara. Kak Vivi ini orangnya sangat dipercaya, gitu ya, sangat jujur, sangat bersih, tapi dia nggak bisa beracara di muka hakim. Kalau dia mau membela orang yang benar atau orang yang ditindas tadi, contohnya Kak Vivi bilang aku akan bela kalian semua di pengadilan, nggak nyampe Kak, disuruh keluar kakak, keluar katanya. Bilang aku itu staf perkantas, aku baik hatiku, terima kasih, keluar. Nggak ada, nggak dianggap. Ya, gitu. Hana masuk baru lulus. Ya tentunya dengan advokat ya sekarang ya, dengan izin advokat itu akan boleh duduk membela. Ya, gitu. Padahal dia belum tahu permasalahannya. Mungkin Kak Vivi jauh lebih tahu karena setiap hari tadi baca. Hana nggak pernah baca, lihatnya iTunes. Ya kan, anak-anak sekarang kan lihatnya iTunes kayak gitu ya, apa yang terbaru gitu. Nah itu adalah privilege yang tidak dimiliki oleh siapapun, kalian memiliki. Jadi impactnya besar sekali sebetulnya. Nah profesi di bidang hukum itu juga adalah profesi yang sangat penting, bersentuhan langsung dengan keadilan dan penegakan hukum. Advokat disebut sebagai officium nobile, profesi yang terhormat. Walaupun sekarang advokatnya berantem aja kerjanya ya. Jadi nanti saya akan bahas, besok saya akan bahas tentang cara atur-atur perkara, ya, gitu, dan apa yang terjadi gitu ya dalam perkara, baik perkara perdata dan perkara pidana. Gitu. Dan besok tanyain itu ada hakim tipikor yang kerjanya menghukum orang. Gitu. Kalau dulu ada senior saya almarhum Ferry Silalahi itu pernah kita minta sharing di Natal. Dia bilang dia itu bergumul hebat, dia jaksa di Tangerang.
bergumul hebat waktu pertama kali yang mau jadi jaksa, ya dengarkan, yang mau ngelamar, dia bergumul hebat waktu pertama kali dia menuntut orang hukuman mati karena kasus narkoba. Jadi dia ditempatkan di Tangerang. Nah itu dia sampai nggak bisa tidur, tapi ternyata itu berhasil dikabulkan, nggak bisa disogok. Kesian. Jadi kalau orang, bukan kesian ya, memang sepantasnya orang yang terlibat kasus narkoba dituntut hukuman mati karena mereka menyelundupkan secara besar-besaran. Kalau kan dia Tangerang itu kan adalah Cengkareng ya, airportnya gitu. Sampai beberapa kali dan hukuman mati terus dan berhasil. Nah, lalu teman-teman mungkin dengar bahwa dia dipindahkan ke Poso. Kalau saya nggak salah dia waktu pulang Natal ditembak. Ya, pulang Natal itu alumni kita. Jadi sebetulnya kalau lihat cerita-cerita alumni, kalau ketemu itu tuh banyak yang cerita-cerita miris. Ya. Ada juga alumni kita yang sampai diculik, ya gitu, dipukulin, ya gitu tuh ada. Karena ketegaran hati, ya gitu ya, untuk tetap kepada panggilan yang sejak mahasiswa. Ada saya dulu punya teman yang perempuan. Jadi kalau waktu mahasiswa setiap acara persekutuan dia selalu meminta kita buat di penjara. Kita bilang kenapa ini orang seneng banget gitu ya di penjara. Mau Natal di penjara, mau Paskah di penjara, mau apa gitu dia bilang buat di penjara. Akhirnya kita ikutin gitu. Ternyata memang dia kecintaannya adalah kepada orang-orang yang tertindas, kayak gitu, yang menurut dia unfortunate sampai sekarang, kayak gitu, bahwa dia tetap memang panggilannya membela itu. Sekarang dia membuat perpustakaan, cita-citanya membuat 1000 perpustakaan di kampung-kampung yang tidak punya kesempatan. Ya kerjanya kita menggalang dari teman-teman alumni untuk menyumbangkan buku atau uang. Gitu. Hakim mempunyai kewenangan menentukan keadilan, luar biasa. Nanti kalian dengar tuh besok ada hakim yang tidak dibayar gajinya, diangkat tapi nggak ada kantornya, harus bawa meja kursi sendiri. Ya, jadi itulah yang terjadi ya. Jadi nanti besok kalian dengar cerita-cerita itu. Jaksa berwenang menegakkan keadilan. Ya, saya tidak singgung polisi ya, karena polisi itu nggak harus hukum ya, apa juga boleh. Gitu. Kalau polisi itu sekarang kebanyakan dari mana ya? Dari PTIK atau yang lain ada juga. Kalau yang rendah-rendah itu boleh dari mana aja kali ya? Dari SMA juga ada kan? Oke, baik. Nah, pernah nggak kalian menyadari? Nah, harusnya kalau sudah beberapa tahun ikut persekutuan, sudah meyakini tidak ada satupun yang kebetulan, ya kan? Apa itu? Dari mana kalian belajar seperti itu? Belum sampai ke situ? Dari kelompok kecilnya udah sampai belum ke situ? Belum. Di bab berapa itu dibelajar itu? Tidak ada satupun di muka bumi ini yang sifatnya kebetulan. Jadi kalian belajar di Fakultas Hukum itu bukan suatu kebetulan. Nah masalahnya kita nggak pernah mikir apa sebetulnya maksud Tuhan untuk kita ditempatkan di Fakultas Hukum. Jadi kejar aja nilai saya dulu tuh nggak tinggi-tinggi amat. Ya gimana mau tinggi? Orang banyak ininya ya, banyak kegiatannya. Ya saya dulu sekolahnya 3, yang lulus 1. Jadi ya karena banyak maunya sih ya. Saya di Fakultas Hukum UI, Fakultas Sastra Belanda, dan sempat kuliah teologi. Dulu saya sangat tergerak hatinya gitu Kak Fi, untuk menggumuli apakah menjadi hamba Tuhan apa tidak. Tapi kemudian saya melihat bahwa panggilan di bidang hukum lebih tepat bagi saya, karena kembali saya mengamini tidak kebetulan saya berada di Fakultas Hukum. Nah, ada nggak yang masih merasa bahwa aku sebetulnya maunya ekonomi bang, nggak lulus aku Fakultas Ekonomi UI,
Jadi aku dapatnya Fakultas Hukum. Pilihan ketiganya nih Bang. Kan pilihan ketiga nggak ada lagi ya sekarang ya? Dua ya? Dua. Pilihan keduanya nih Bang. Jadi ya asal lulus saja lah. Nanti pun kerja aku maunya ke bank. Kasian kali kalian. Harus kalian sadari bahwa kalian itu memiliki privilege yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Berapa dari kalian yang hukum adalah pilihan nomor 1? Coba angkat tangan. Wah, banyak juga ya, lumayan ya, benar. Saya dulu pilihannya cuma hukum aja, hukum UI aja. Jadi kalau nggak lulus nggak tahu saya mau jadi apa itu. Jadi siap-siap kalau dari Medan, begitu lulus ambil ijazah, pergi naik kapal, cari sendirilah, cari sendiri sekolah, daftar ke UI, ke apa namanya, kalau Atmajaya di Jogja, Parahyangan di Bandung, STAN, gitu. Ikutin semua itu. Gitu. Sampai itu tipikal anak Medan yang pergi cari sekolah. Nah, lalu bukan suatu kebetulan Anda hidup di zaman ini. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih saya lahirnya terlambat? Gitu ya. Coba saya lahirnya dulu atau kuliahnya barengan sama Bang Daniel. Kan lebih enak. Itu mungkin kita bersama-sama mendirikan law firm. Gitu. Pernah nggak kalian pikir kenapa saya lahir di zaman ini melihat kasus Lutfi, ya, melihat kasus Pak Tanah, ya. Kenapa gitu kok? Kenapa gitu? Pernah dipikirin nggak sih? Nggak ya? Nggak pernah dipikirin ya? Biasa aja Bang, gitu aja, gitu ya. Nggak pernah dipikirin ya? Kalian harus mikirin kenapa gitu, apa maksud Tuhan kayak gitu ya, untuk itu. Bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan Anda menyaksikan berbagai bentuk penyimpangan dan ketidakadilan. Nah, di sini kuncinya. Di sini kuncinya. Kalau segala bentuk penyimpangan dan ketidakadilan itu tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kalian, maka akan susah bagi Tuhan untuk memakai kalian membenarkan ketidakadilan dan penyimpangan. Nah, mula-mulanya itu adalah di dalam hati. Ada beban, berdoa, lalu mencari kehendak Tuhan atas apa yang kalian merasa ingin kalian gumuli. Baru Tuhan akan membukakan. Enggak semata-mata Tuhan bilang, Hana, saya akan mengutus kamu untuk menolong fakir miskin. Nggak pernah ketemu sama fakir miskin. Ya, Hana, kamu mulai saat ini menolong para imigran TKW yang selama ini dicurangin ketika tiba di airport. Nggak pernah baca kayak gitu, nggak pernah melihat dan nggak pernah peduli tentang masalah imigran. Tuhan nggak akan kasih. Nah, sekarang bebannya kita itu ada di mana? Di situ akan Tuhan bukakan pelan-pelan. Nah, satu hal lagi, ini yang berulang-ulang saya sampaikan, Anda memiliki talenta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tadi talentanya apa? Hukum. Talenta membaca undang-undang secara sistematis dan talenta untuk mengartikan undang-undang. Nah, ini luar biasa. Jadi saya kemarin baru dari Medan, ada ponakan saya, dia mau masuk fakultas hukum, dilarang bapaknya karena dia bilang jangan kau jadi hakim karena